Jenderal, terima kasih ini sudah gabung di Bandung. Dan kita ini sore hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol dan juga ingin sedikit tahu cerita Jenderal Krisnamurti yang kabarnya sih beberapa waktu lalu menjadi salah satu pasien COVID-19 begitu ya Jenderal ya. Gimana tuh Jenderal cerita awal kenapa bisa terinfeksi COVID nih Jenderal? Kucingnya kepo nih. Boleh cerita Jenderal gimana pertama waktu itu bisa terinfeksi COVID-19 ini Jenderal? Kalau terinfeksinya kapan? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Di mana juga nggak ada yang tahu. Tapi kemungkinannya karena saya polisi banyak berhubungan sama teman-teman, maksudnya warga masyarakat, walaupun sudah hati-hati, possibility-nya selalu ada. Tapi sebagai informasi bahwa di keluarga saya tidak ada satupun keluarga saya yang kena kecuali saya. Oke. Di kantor saya satu lantai itu secara periodik dilakukan swab seminggu sekali, dan yang terkena saya dengan beberapa staf pribadi saya, staf sekretaris saya 2 orang, staf pribadi saya 1 orang, jadi total 4. Tapi teman kantor lain tidak. Nah, siapa yang menulari, siapa yang ditulari kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi itu berdasarkan swab, akhirnya kami berempat melakukan isolasi mandiri. Awalnya dari situ. Tapi saya menduga ada beberapa titik singgung staf saya, mungkin karena dia naik angkutan umum. Itu bisa saja menulari saya. Kita karena beberapa kali interaksi secara dekat, terutama makan bareng. Nah, makan bareng itu adalah salah satu yang harus dihindari itu nanti ya, itu makan siang bareng. Atau karena saya pernah beberapa kali berada di kerumunan, dan kerumunan itu adalah salah satu yang dihindari. Namun ketika saya kena, keluarga saya, asisten rumah tangga saya, itu tidak ada yang kena. Jadi kemungkinan kalau ditanya dari mana tertularnya, ada di titik tadi, kerumunan. Nah, kerumunan ya. Saya mau share di sini teman-teman, hindari kerumunan, hindari misalnya makan bersama, karena disitulah kita membuka masker ya. Nah, kira-kira itu. Oke, baik. Jadi dari kerumunan ya, terutama kenapa kemarin bisa terinfeksi begitu ya, kemungkinan begitu. Kemungkinan. Ya. Oke, baik. Ya. Tapi kalau selama saya terkena COVID ini, saya berhubungan dengan beberapa staf saya, dalam arti yang ngurusin saya itu, mereka nggak ada masalah tuh, karena bersentuhannya itu tidak kerumunan ya. Misalnya mereka ngurusi saya beberapa kegiatan offline saya sama mereka, bertemu dengan jarak, tentunya jaga jarak ya, 1-2 meter itu. Mereka tidak ada masalah sampai sekarang. Dan selama saya kena COVID, 3 hari sekali saya di swab, mereka sampai sekarang alhamdulillah tidak kena masalah. Tidak kena ya? Oke, baik. Tapi boleh ceritakan Jenderal, awal pertama apakah mengalami gejala begitu seperti demam, batuk, kemudian juga suhu tubuh yang tinggi begitu? Di COVID ini aneh ya, COVID ini kayak hantu. Saya mau cerita, staf saya Polwan itu suaminya meninggal karena COVID, kompol. Polisi juga. Tapi sang istri Polwan ini dengan putra-putrinya sehat walafiat. Jadi satu keluarga ada yang kena, tapi satu keluarga sisanya tidak masalah. Kemudian ada juga yang satu keluarga bisa kena semua, ya. Nah, saya pribadi
tadinya juga nggak ada masalah, tapi saya merasakan waktu itu hari Rabu sekitar 11-12, saya lupa tanggalnya, itu Desember. Malam-malam saya demam, merasakan demam yang tidak nyaman, dan kemudian saya melakukan demam tidak nyaman tuh tidak pernah saya rasakan. Misalnya pergelangan kaki saya ngilu, tubuh dipencet mana bagian mana saja tuh sakit. Misalnya tangan, karena ngilu-ngilu kan, kita pijit, dipencet sini sakit, pencet sini sakit, pencet paha sakit, gitu kan. Jadi semua karena kita pikir kita demam. Nah, tapi suhu tubuh nggak panas. Jadi kalau ada pengecekan di gedung, suhu tubuh itu bisa jadi orang COVID tapi suhu tubuhnya tidak panas. Kebayang ya, demam tapi suhu tubuh tidak panas. Saya pernah merasakan demam tinggi waktu saya di daerah misi Sudan tahun 2008. Pantu tubuh saya itu sampai 38, 39. Itu waktu itu suhu di luar itu 49 derajat, suhu cuaca di luar. Nanti saya pakai selimut double 7 karena demam. Ternyata itu di daerah misi ya, di gurun pasir. Ternyata saya kena malaria. Nah, COVID beda. Saya ngerasakan serasa demam, ngilu-ngilu, tapi suhu tubuh saya 36. Jadi kalau dibilang demam, tapi kalau dicek suhu tubuh tidak menunjukkan suhu tubuh yang tinggi. Nah, gitu ya. Nah, dari situ saya merasa kok saya demamnya aneh. Saya juga sebelumnya Januari dulu pernah merasakan juga seperti ini. Nah, setelah itu minum obat penurun panas, ya nggak panas, tapi masih ngilu badan, ngilu-ngilu yang kayak demam gitu. Nah, dari situ dilakukan swab. Dan saya minta swab satu kantor waktu itu. Dari hasil swab satu kantor diketahui bahwa saya sudah curiga ada sesuatu, dan betul saya dinyatakan positif COVID dan CT-nya rendah sekali waktu itu. Jadi alhamdulillah kami ini ada swab seminggu sekali karena memang intensitas pekerjaan yang mengharuskan tes swab terus, dan itu terdeteksinya cepat. Karena setelah demam itu saya dengan beberapa staf masuk rumah sakit Polri, dilakukan pengecekan, foto toraks, kemudian juga lakukan CT scan, dan ternyata diketahui paru-paru saya terkena COVID. Dan COVID itu bisa menyerang mana saja. Kebetulan ke diri saya menyerang paru-paru, tapi ke staf saya mereka paru-paru tidak terserang. Nah, di situ kita ketahui paru-paru itu terserang, tapi masih kondisinya tidak parah. Sehingga dilakukan pengobatan oleh dokter rumah sakit, pengobatan terhadap infeksi paru-paru, dan pengobatan terhadap gejala-gejala COVID dengan menggunakan obat-obat yang diberikan oleh dokter. Oleh dokter ya? Oke, baik. Jadi kalau kita tahu kan sebetulnya COVID ini bisa dibilang menyerang siapapun begitu ya, tidak memandang profesinya apa, jabatannya apa, begitu. Nah, selain menyerang fisik, tentu saja COVID ini menyerang mental. Nah, yang Jenderal rasain mental Jenderal setelah terinfeksi COVID itu seperti apa, Jenderal? Sempat down atau seperti apa? Enggak lah kalau down. Karena kalau sakit itu kan semua dari Allah, ya kan? Yang menyembuhkan Allah. Manusia di bumi ini berikhtiar, dokter berikhtiar, semua berikhtiar. Jadi titik down-nya itu kurang. Artinya saya ingin memberi semangat, kalau kita kena penyakit, percayalah itu memang datang dari Allah. Nah, kalau menyerang siapa saja, iya. Dia mau kita katanya nih, berjemur, rajin olahraga, makan sehat, segala macam. Kalau mau kena aja. Jadi ya kalau nggak berjemur, nggak ngapa-ngapain, kalau lagi nggak kena aja. Yang sudah jaga protokol kayak kawan saya, kemana-mana bawa semprotan, jaga jarak, kena juga. Kena juga. Jadi kita
yang harus kita jaga adalah menghindari kerumunan, menghindari kan upaya ya, menghindari kerumunan, menghindari apa namanya bersentuhan, ya, berdekatan, ya, rapat yang terlalu dekat, makan bersama, acara-acara yang nggak penting itu zaman sekarang memang harusnya tidak perlu dilakukan, hindari, ya. Kemudian gizi cukup, vitamin cukup, olahraga cukup, sudah dijaga itu, insya Allah tidak kena, ya. Nah, kemudian setelah kita kena, maka yang pertama kita ingat bahwa ini pasti dari Allah. Ya, kita jangan berkurang ibadah kita sama Allah, itu penting. Nah, bahwa kemudian kita berpikir lagi, COVID ini kan cuma dua, sembuh atau meninggal, karena pengalaman yang lalu. Dan kalau kita akhirnya kembali kepada Allah, ya itu sudah jalannya. Tapi kalau kita sembuh juga sudah jalannya. Maka kita berupaya melakukan pengobatan, tidak perlu kita down. Karena yang dirasakan saat COVID itu, saat ya gejala-gejalanya, di luar yang pernah kita rasakan selama kita hidup. Saya umur 51 tahun tidak pernah merasakan sakit seperti ini. Dibilang sakit, nggak sakit, dibilang nggak sakit, sakit. Nah, COVID ini nggak kayak demam. Kalau demam nih ya, misalnya kita panas nih, pilek, panas, keluar, lari keluar, lari siang itu keringetan, pakai jaket, terus sembuh, seger. COVID itu nggak bisa gitu. Mau kita lari, mau kita olahraga, mau kita berjemur, kalau penyakit di dalamnya ini tidak dihilangkan ya nggak sembuh. Jadi karena tiba-tiba badannya lemes, jalan limbung, keseimbangan tidak ada, tiba-tiba nih, ya kan, sholat itu pas sujud tuh jatuh geblak gitu kan. Duh, ini ada apa ini? Tapi dibilang sakit juga kita nggak tahu sakitnya apa. Nah, pada titik itu ternyata tubuh kita nih berperang melawan virus dengan energi yang luar biasa sehingga tersedot energi kita. Nah, kenapa kita harus isolasi? Karena dengan kita isolasi, kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Sebenarnya gitu kan diharapkan. Jadi bukan berarti kita tidak boleh keluar, tapi kamu menjaga lingkungan orang. Ya, kalau misalnya nih olahraga lah di taman yang nggak ada orang, jauh dari siapa-siapa. Bukan terus kita, saya mau olahraga di GBK, padahal kita positif COVID. Kita kurang ajar kalau kayak gitu. Kita mentransfer penyakit. Nah, maka kita harus mengisolasi diri, menunggu mengembalikan imunitas diri itu terbangun untuk melawan COVID dengan bantuan pengobatan ikhtiar dari dokter tersebut. Ya, nah, dokter memberikan asupan dari mulai vitamin, suplemen, kemudian obat antivirus, ya, kemudian dan sebagainya lah. Itu banyak sekali obatnya, saya sampai kalau udah mau minum obat rasanya kayak, sampai 15 butir nih gimana nelunnya gitu kan. Banyak banget ya. Karena macam-macam kan. Dari mulai vitamin C, vitamin D dan sebagainya. Maka udahlah, nggak usah kena. Nah, hindari gitu. Nah, jadi kalau kena down, ya jangan down. Jadi yang pertanyaan itu. Kembalikan kepada Allah, kita berupaya, insya Allah percaya, dengan dukungan doa keluarga, doa orang tua, doa anak, sampai doa teman-teman, kita upaya, doa kita juga sama pengobatan dan gizi yang cukup, insya Allah sembuh. Tergantung yang diserang yang mana. Kebetulan misalnya saya yang diserang paru-parunya disembuhkan dulu. Nah, begitu. Baik. Tapi Jenderal, kalau kemarin ketika dinyatakan positif COVID, ini sempat menjalani perawatan berapa hari, Jenderal? Saya perawatan total 4 hari. Dokternya itu baik. Saya 2 rumah sakit ya, 2 rumah sakit. Rumah sakit Polri dan keluar terus masuk lagi, tapi masuk rumah sakit lain, Mayapada. Dokternya itu sama-sama baik. Dokternya menyatakan, Pak, boleh nggak saya isolasi di rumah? Boleh Pak, yang penting tahapannya seperti ini, 1, 2, 3, obatnya diminum, hindari pertemuan dan sebagainya. Jadi karena di rumah sakit sama di rumah itu sama.
Nah, problemnya adalah kalau di rumah sakit kita diisolasi, tidak ada orang lain di dalam, bahkan istri nggak bisa masuk, ya kan? Siapapun nggak bisa masuk, kita cuma sama perawat yang pakai APD. Kalau misalnya kita pesan makanan diperbolehkan, makanan yang sudah masuk ke ruangan kita keluar dibuang karena kan nggak disentuh orang. Kita pesan Gojek, Gojek itu sampai ke bawah, satpamnya bantu naikin pakai APD. Jadi rupanya kalau udah kita diisolasi di situ. Nah, saya bilang bisa nggak saya diisolasi di rumah? Boleh, asal di rumahnya memang pantas untuk isolasi. Jadi kalau di rumah itu bisa isolasi, ya isolasi. Jadi anak saya misalnya nyingkir dulu, istri saya nyingkir dulu, tapi kita di rumah, atau beda kita di kamar khusus, mereka tidak masuk ke kamar kita, itu fine, kayak gitu. Nah, sebenarnya itu kata dokter, prasyarat itu bisa dipenuhi tidak? Kalau bisa dipenuhi silahkan. Saya bilang saya bisa. Nah, jadi saya bisa. Jadi setelah dirawat, dikasih tahapannya, kasih obatnya, saya diperbolehkan untuk isolasi di rumah. Tapi kalau fasilitas di rumah tidak ada, saya bisa diisolasi di kantor. Itu di rumah sakit. Itu dengan syarat ada saturasi yang dihitung. Saturasi itu denyut darah, oksigen dalam darah. Oksigen dalam darah, ada alatnya. Mana ini alatnya? Ya, ini. Oh, jadi, iya. Jadi alat ini saya nyalakan. Nah, ini. Terus tangan jari kita masuk. Dimasukin ya? Oh, oke. Saya tunjukkan. Nah, ini. Terus jari kita dimasukkan, dinyalakan. Terus sekarang jari kita dimasukkan. Oh, ini namanya oximeter ya. Oximeter, oke. Nah, ya. Iya. Nah, jadi oksigen saya dalam darah itu 97 nilainya. 97. Nah, 96. Kalau dia di atas 90-an, 95 ke atas, itu normal, bagus. Tapi kalau oximeter saya di bawah 90, maka saya harus masuk rumah sakit. Nah, Oke. Mantap. Baik. Gitu. Nah, ya. Baik. Ya. Jenderal, pertanyaan selanjutnya mungkin ini mungkin di Instagram, di Twitter, di media sosial kan banyak masyarakat yang masih menilai COVID itu hoax, tidak ada COVID, konspirasi dan lain sebagainya. Nah, Jenderal melihat masyarakat yang masih menganggap COVID hoax itu seperti apa ini? Ya, orang Indonesia itu jangankan COVID, ada teroris saja mereka nonton kita tembak-tembakan, apalagi COVID. Ya. Jangan-jangan kalau ada saya nggak tahu cara berpikirnya. Tapi saya ingin yakinkan pada teman-teman, COVID itu berdasarkan pengalaman saya, penyakit yang saya alami, COVID itu ada dengan menimbulkan gejala-gejala dalam tubuh yang luar biasa, tergantung bawaan penyakit. Kalau saya terserang paru-paru, ada beberapa staf yang terserang jantung. Jadi jantungnya tadinya tidak masalah, terserang COVID, itu sebulan dia kena COVID, setelah sebulan dia di rumah sakit, COVID-nya hilang, alhamdulillah, COVID-nya hilang. Tapi rupanya jantungnya habis itu berhenti. Jadi dia setelah merusak organ tubuh, COVID-nya hilang. Itu terjadi. Awalnya, jadi COVID ini kayak hantu kan, dia masuk ke tubuh terus nggak tahu masuknya kapan, dari mana, masuk kemana, nyerang kemana, kita nggak tahu. Nah, dengan apa yang saya sampaikan ini, percayalah bahwa COVID itu ada, COVID itu masih sebagai pandemik, COVID itu harus dihentikan, dicegah perantainya. Apakah sekarang upaya-upaya pemerintah yang dilakukan itu tentu berdasarkan keputusan dari masukan dari para ahlinya, ya, dari ahli-ahli yang sudah memutuskan, dan kemudian dibuatkan aturan, norma-norma yang harus ditaati, dan harus kalau tidak ditaati harus ditegakkan. Saya kira kita semua harus menaati, bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Kenapa sih kita tidak mau jaga orang lain? Tapi kalau nggak mau jaga orang lain, jaga diri sendiri. Kalau jaga diri sendiri, tapi ini dua kepedulian ini
harus tumbuh di antara masyarakat. Kami yang peduli saja kena, apalagi yang tidak peduli. Kasihan kan di luar itu ada tenaga kesehatan, ada orang-orang yang punya anak kecil, punya istri, punya keluarga, yang bisa terpapar hanya karena ketidakpedulian kita. Saya kira itu saya ingin sampaikan. Baik. Jenderal, ini mengenai protokol kesehatan yang terus disosialisasikannya oleh pemerintah, oleh Pak Presiden, begitu oleh kepala daerah. Nah, Jenderal sendiri melihat sudah sejauh mana kepatuhan masyarakat kita ini menerapkan protokol kesehatan dalam sehari-hari, Jenderal? Jangan saya menilai kalau kayak gitu. Wartawan lebih pintar nilai. Wartawannya tanya sama orangnya. Jadi kita punya indikator. Indikator itu menjadi perspektif cara berpikir kita. Cara berpikir kita menjadi standar cara bertindak kita. Tapi yang kita punya ini, kalau kita sandingkan dengan orang-orang, maka kita mengatakan, kamu kok tidak mematuhi protokol kesehatan karena kita punya standar. Nah, masalahnya orang-orang itu tahu standarnya nggak? Menurut mereka prokes protokol kesehatan, padahal tidak. Jadi berdebat sama yang begituan itu nggak ketemu. Nah, karena itu harus terjadi. Sudah disosialisasikan, gunakan masker, jaga jarak. Nah, apalagi itu? Cuci tangan, ya kan? Tidak berkerumun. Tidak berkerumun. Kan sudah dibuat tuh protokol kesehatan. Nah, buat mereka tidak berkerumun itu artinya saya tidak joget-joget dangdut misalnya. Tapi kalau masuk restoran itu tidak berkerumun. Saya udah cuci tangan. Buat mereka cuci tangan, kena air, kena sabun itu cuci tangan. Saya pakai masker, padahal maskernya masker biasa. Yang penting saya pakai masker cuma takut ditangkap Satpol PP misalnya. Ya, nah standar yang berbeda ini harus dikunci kepada standar nasional. Ya, standar nasional misalnya masker, gunakan masker dengan masker baik dan benar ini. Baik benar ya. Masker yang baik benar dicontohkan di media nih, pikiran rakyat nih nulis nih. Masker yang benar nih, gede nih 1 halaman, masker yang benar seperti ini. Nah, sehingga nggak ada lagi yang pakai masker scuba, masker apa itu. Iya, masker yang cuma di sini doang ya, Jenderal ya. Nah, ini pertanyaan bagus buat wartawan. Saya mau katakan, standar protokol kesehatan orang itu berbeda-beda. Buat dokter, standar protokol kesehatannya APD, nggak karu-karuan bajunya. Nah, buat kami polisi seperti ini. Tapi buat orang-orang yang di jalanan berbeda lagi. Nah, kita ketemu orang kan berbeda. Nah, kalau gitu standarkan. Sosialisasi hajar terus seperti apa ya? Orang barbelan itu. Batu kalau ditetesin terus kan lama-lama lunak. Orang barbelan sekali ngangkat 20 kilo sama barbelan berbulan-bulan ngangkat 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, lama-lama jadi kuat. Nah, kalau mau media itu menghajar terus halaman 1, masker kayak gini tidak cocok, masker ini cocok, terus dihajar. Lama-lama, dulu kan lama-lama orang pakai masker itu. Dulu kan orang nggak pada mau pakai masker tuh. Pakai masker takut ditindak. Sekarang masker sudah kayaknya sudah hal wajar. Tinggal maskernya. Dulu berkerumun itu, ini masalah kerumun. Ini belum menjadi standar mereka. Saya mau ingetin, berkerumun itu adalah klaster. Kantor itu klaster. Di kami kantor itu klaster, maka harus ada work from home. Dibagi. Ya. Tapi kan polisi pusing. Di mana kalau polisi work from home? Siapa yang mau jaga jalan? Makanya polisi itu paling rentan. Sudah berapa ratus orang yang meninggal. Berapa ribu orang polisi yang kena COVID. Nah, karena kami tidak bisa work from home. Ya, kami ini kan polisi, melayani, melindungi, menegakkan hukum, memelihara Kamtipmas. Itu kalau polisinya work from home separuh aja, kosong itu. Iya. Betul sekali. Kalau wartawan kan bisa nulis dari rumah. Nah, terhadap yang kayak begini tidak bisa dihindari kerumunan itu. Bagaimana standar di kantor misalnya? Standar di kantor harus dirubah caranya, ya. Silahkan media mengangkat isu itu, ya PR. Halaman 1,
halaman cyber. Tulis masker fotonya gede. Ini masker ini tidak pantas pakai tanda silang. Dong. Cocoknya Ya. pakai masker yang ini begitu ya. Ya, tanya dokter, jangan tanya saya. Yeah. Ya, saya punya masker kayak begini misalnya. Ya, masker sebentar. Nah, saya punya masker nggak mau yang aneh-aneh. Masker saya ya yang ini. Oh iya. Kalau masker saya medis. Masker medis kalau mau digabung sama yang maskernya Polri, ada lambang Polri dengan TNI itu, tetap dalamnya ini sekarang. Nggak bercanda nih COVID nih. Kalau masker kain ada nih ya, saya punya masker kain mana sebentar. Diketawain sama dokter. Nih. Karena nggak sesuai ini ya untuk pencegah droplet ya. Ini masker kain, cakep emang. Nah, silahkan aja pakai masker kain, tapi di dalamnya ini. Nah, maksud saya begitu. Nah, itu tanya dokter deh, silahkan. Ya, itu prokes orang itu beda-beda. Sebagian saya lihat ini ya, tukang sayur, tukang parkir, pakai masker yang dia pakai udah 20 hari nggak dia cuci-cuci. Dari cuci-cuci ya. Kalau udah kena COVID sehari ganti. Kalau perlu sehari bawa 2, gitu kan? Nah, seperti itu kira-kira. Baik, Jenderal, ini nggak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol udah lama banget, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin terakhir yang ingin Jenderal sampaikan buat followers Pak Jenderal dan juga followers di PRFM, seperti apa ini terkait dengan pencegahan COVID-19 ini, Jenderal? Pencegahan ada protokol. Protokol itu adalah norma aturan yang disepakati bersama. Ya. Nah, protokol kesehatan terkait COVID itu sudah ada. Bahasa pemerintah tuh mencuci tangan, memakai masker, ya, menghindari kerumunan, ya, itu yang standar dasarnya. Itu tolong ditaati, bermasker, ya, mencuci tangan wajib, dan menghindari social distance itu wajib, menghindari kerumunan itu wajib. Itu saja kalau dilakukan sudah menolong untuk menghindarkan untuk menghentikan pandemik ini pada waktunya nanti. Tapi kalau itu tidak dilakukan, ini kita nggak berhenti-berhenti. Kasihan ya, anak-anak sekolahnya udah setahun nggak sekolah loh. Iya. Bayangin, anak saya lulus SMA. Anak saya lulus SMA-nya online, lulusan wisudanya online. Tapi saya juga untung karena saya lagi ngambil S3 di Unpad sama Kang Erwin. Jadi saya yang harusnya pirawiri ke Bandung, akhirnya online juga gitu. Ya kan? Jadi protokol kesehatan itu harus dihindari. Pun kalau kena COVID yang kuat, insya Allah sembuh, yakin sembuh. Karena ini semua datangnya dari Allah. Kita berikhtiar untuk menyembuhkan, percaya kepada dokter, kepada ahlinya, jangan ngobat-ngobatin sendiri. Karena kan banyak nih, pakai minyak kayu putih lah, pakai ini, air pusing. Waktu saya kena COVID, semua ngasih saran. Lama-lama jebol saya kalau semua saya penuhin sarannya kan. Kan galau tuh kena COVID. Galau dalam artian yang paling galau tuh orang dekat kita. Orang tua kita galau, istri kita galau, ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu, teman kita galau, ngirim ini, ngirim itu. Jadi satu keranjang sendiri tuh, jamu, obat dikirim teman saya. Lah, satu paket ya. Dia percaya sama apa yang disampaikan oleh dokter. Karena sembuhnya itu juga saya kira dari Allah. Kita ada cerita nih ya, cerita. Dan ini benar. Ada rekan saya dokter yang sembuhnya karena makan mie instan. Mie instan? Katanya. Ya, dia setelah 10 hari kena COVID, dia seorang dokter, ya kan? 10 hari kena COVID, akhirnya dia minta permintaan terakhir ini. Minta, udahlah, saya mau minta mie 2 bungkus, kasih sayuran, kasih telur, kasih cabai rawit gitu. Ya, terus akhirnya dipenuhi karena sudah ini, dan dia sudah kasih lah itu namanya rekening ke istri, semua udah. Nah, pas dia makan mie instan, paginya sembuh dia, COVID-nya hilang. COVID-nya hilang.
Dia hilang. Jadi dia dinyatakan sembuh. Nanti terus orang ribut, oh dia sembuh karena mie instan gitu kan. Kan ngarang, padahal kan itu pasti pengobatan. Iya, tapi sekarang dia kena jantung karena setelah dia sembuh semua rekeningnya udah di istrinya gitu kan. Jadi baik, dia baik. jantungan udah nggak punya rekening lagi kan gitu kan. Oke, baik. Jenderal hatur nuhun sekali lagi ya, ini sudah bergabung di. Mungkin satu lagi Jenderal, nanti setelah live Instagramnya selesai, kita mungkin minta Jenderal untuk share hasilnya ke IGTV ya, supaya nanti kita bisa ambil videonya Jenderal. Oh gitu. Ya, nanti diupload aja ke Instagram TV Pak Jenderal ya, kalau sudah selesai. Yo. Oke, baik. Ya, nanti ditunggu di Bandung ya. Iya, baik. Di Bandung. Nanti ditunggu Jenderal. Kalau ya, nuhun salam buat ya. keluarga. Ya, selalu Jenderal untuk keluarga Jawa Barat. Amin. Nuhun, ya, terima kasih Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.